Halo anak-anak Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Baik? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sehat selalu, baik selalu dan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, hari ini kita akan belajar agama dengan Bapak Arvin Hamzani. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu tentunya kita membacakan doa. Dan kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rasanya akan kurang lengkap dan kurang barokah jika pembelajaran kita ini tidak kita awali dengan membacakan doa. Oleh karena itu, mari anak-anak Bapak semuanya kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut untuk anak-anak Bapak silahkan dibuka buku pembelajarannya. Silahkan dibuka buku agamanya. Baik, silahkan dibuka materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah dibuka semuanya? Oh, sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini di sini anak-anak Bapak semuanya melihat di dalam buku materi pembelajarannya itu ada peta konsep. Peta konsep itu artinya struktur urutan. Yang pertama di situ kita melihat atau membaca kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian bawahnya yang warna biru ada lagi di situ sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, di slide bagian selanjutnya yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di warna kuning hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ke bawah nih anak-anak Bapak semuanya. Pada halaman yang ke-78. Nah, di sini kita ditanya. Atau mungkin Bapak bertanya dulu nih sama anak-anak Bapak semuanya. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Nah, tidak mungkin kan kita langsung nih ke pembahasan kita tanpa kita mengetahui dulu sebenarnya hijrah itu pengertiannya apa sih? Kira-kira dari anak-anak Bapak, apakah ada yang tahu apa itu hijrah? Apa pengertian hijrah? Bagaimana? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan jelaskan di sini nih. Nah, di bawah dari itu kan ada pembahasannya tuh. Sudah dijelaskan secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Nah, jadi anak-anak Bapak di sini secara bahasa hijrah itu berarti memutuskan. Memutuskan yang dimaksud di sini memutuskan seperti apa? Bukan berarti seseorang tuh dia ngambil gunting, ambil tali, lalu talinya tadi digunting, putus. Wah, bukan itu yang dimaksud hijrah di sini ya. Tetapi yang dikatakan hijrah di sini, yang memutuskan di sini adalah seseorang yang dia di dalam kehidupannya merasa selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat hal-hal yang buruk. Dia memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, dari yang tadi, seseorang yang di dalam kehidupannya dia merasa itu selalu berbuat salah, selalu berbuat jahat, selalu berbuat buruk, selalu dia merasa bahwa dia itu adalah anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Lalu dia memutuskan untuk berubah ke sifat yang lebih baik lagi. Nah, ini namanya hijrah ya anak-anak. Hijrah dalam bentuk sifat, dalam bentuk perbuatan. Nah, kalau anak-anak Bapak belum paham, kita kasih contoh yang lain nih.
Contoh yang lain, ada seorang anak yang dia merasa di dalam kehidupannya itu dia selalu merasa tidak pernah eh, bersedekah. Dia merasa tidak pernah bersedekah, lalu dia memutuskan dan berjanji di dalam dirinya, dia mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, selama hidupku ini aku tidak pernah bersedekah. Aku tidak pernah memberikan bantuan kepada orang lain. Hari ini ya Allah, insya Allah aku berjanji bahwa mulai dari hari ini dan setiap hari aku memutuskan akan selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang yang memerlukan." Nah, ini anak-anak Bapak semuanya. Jadi itu juga termasuk hijrah. Nah, itu dari seorang anak yang dia tadi merasa dirinya tidak pernah bersedekah, lalu memutuskan untuk bersedekah. Nah, dia dengan mengatakan berjanji, insya Allah ya Allah setiap hari saya akan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu termasuk hijrah. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya, kita lanjutkan. Tadi itu adalah salah satu bentuk hijrah dalam bentuk memutuskan, dan yang selanjutnya kan dikatakan juga atau meninggalkan. Nah, bagaimana juga lagi nih yang dikatakan hijrah dalam bentuk meninggalkan. Nah, di sini kita misalnya mempunyai rumah lama nih, mempunyai rumah yang lama. Ternyata orang tua kita karena ada kecukupan ekonomi sehingga memberi rumah yang baru. Nah, rumah lama yang tadi ditinggalkan sehingga ditempatilah rumah yang baru, itu namanya juga hijrah. Artinya berpindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Begitu. Kira-kira sudah paham anak-anak Bapak semuanya? Oh, belum. Oh, oke. Kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Nah, meninggalkan. Begini, ada seseorang yang dia dari desanya itu karena mempunyai kekurangan atau kelayakan ekonomi, dia meninggalkan desanya tadi untuk pergi merantau, untuk merubah hidup yang lebih layak dan lebih baik. Artinya dia meninggalkan desanya itu lalu pergi merantau ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia meninggalkan desanya tadi, pergi ke kota untuk merantau, itu namanya hijrah. Ya, anak-anak Bapak semuanya, itu juga namanya hijrah. Namun itu hijrahnya bentuk di dalam kehidupan. Nah, sedangkan hijrahnya Nabi kita itu berbeda nanti konteksnya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Yang seterusnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah berpindah Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah. Nah, inilah perbedaannya tadi antara hijrah yang Bapak sampaikan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya perpindahan yang Bapak sebutkan tadi dengan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersama pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pindahnya Nabi atau hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi hijrahnya Nabi kita itu, pindahnya Nabi kita itu dari kota Mekah ke kota Madinah karena ada tekanan nih dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Ada penolakan karena pada saat itu para pengikutnya Nabi kita diancam akan dibunuh, bahkan ada yang dibunuh. Dan juga Nabi kita itu dicaci maki, difitnah, termasuk juga diancam tuh baginda Nabi kita. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah, karena Nabi merasa para pengikutnya dan dirinya berada di dalam bahaya, memutuskan untuk berhijrah atau pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi di sini juga disebutkan anak-anak Bapak semuanya bahwa dulu kota Madinah itu namanya bukan kota Madinah seperti yang sekarang ini, tapi namanya Yasrib. Nah, kalau kota Mekah dulu namanya Maghrib. Yasrib wal Maghrib. Al-Maghrib wal Yasrib, yaitu
antara kota Mekah dengan kota Madinah. Nah, jadi kalau eh, kota Madinah ini dahulu sebutannya namanya kota Yasrib sebelum yang sekarang. Jadi antara kota Mekah, Yasrib ini dengan letaknya itu di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 kilometer. Wah, perjalanan yang sangat jauh ini anak-anak Bapak semuanya. Kira-kira kalau dalam anggarannya ini, kalau dalam perjalanan memakan waktu kira-kira 7 jaman lah. Nah, begitu karena jauhnya perjalanan. Dulu orang belum memakai kendaraan yang seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah mudah, ada mobil. Ada apa lagi, nak? Oh iya, ada pesawat, ada kereta api, motor. Sekarang itu yang jauh sudah terasa dekat nih, karena kendaraan-kendaraan sekarang ini kan sudah canggih. Kalau orang dulu itu kendaraannya cuma hanya memakai kuda dengan unta. Eh, Apalagi dengan memakai kuda dengan unta dengan jarak tempuh yang segitu jauh, tentu memakan waktu yang sangat lama. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan hikmah hijrah. Jadi di sini kita melihat nih di bagian A-nya. Silahkan dilihat anak Bapak semuanya di bagian A. Ya, kita melihat di sini sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih penyebabnya? Kenapa Nabi itu hijrah atau pindah dari kota Mekah ke kota Madinah? Tentu kan ada penyebabnya. Tidak mungkin Nabi kita itu langsung pindah-pindah begitu saja. Sama seperti yang Bapak contohkan di awal tadi, kalian pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Tentu kan ada penyebabnya. Kenapa? Tidak mungkin langsung pindah dong. Karena dulu di rumah kalian yang lama itu, ternyata orang tua kalian menabung, sehingga karena sudah mencukupi rasanya dibelikanlah rumah yang baru untuk ditempati. Nah, begitu juga dengan Nabi, tidak mungkin dia langsung pindah, tidak mungkin langsung hijrah tanpa ada penyebab. Di sini coba lihat, apakah anak Bapak semuanya ada melihat gambar nih di bagian A? Ada, oh iya. Di situ kita diperlihatkan dengan sebuah gambar. Dikatakan, perhatikan gambar berikut. Di situ ada seorang anak yang memperkenalkan diri. Dia mengatakan, namaku Ahmad Ambolalo. Aku senang sekolah di sini. Aku adalah pindahan dari sekolah yang lain karena ikut ayahku yang pindah tugas sebagai seorang Polri atau sebagai seorang polisi. Nah, iya. Jadi anak-anak Bapak semuanya di sini anak-anak Bapak semuanya ada seorang anak yang bernama Ambolalo. Jadi dia di sini pindah dan memperkenalkan dirinya karena mengikut ayahnya nih, pindah tugas sebagai seorang polisi atau Polri. Nah, ini juga namanya hijrah. Yang melatar belakangnya atau sebabnya dia pindah itu karena mengikut orang tuanya yang pindah tugas sebagai seorang polisi. Nah, kalau Nabi kita bagaimana? Kalau Nabi kita di bagian bawah kita lihat nih. Nah, di sini. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali dengan beberapa peristiwa yang menjadi sebab pindahnya Nabi kita dari kota Mekah atau hijrahnya Nabi kita dari kota Mekah ke kota Madinah. Antara lain penyebabnya. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang kurang berkembang karena penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi atau yang menyebabkan Nabi pindah. Karena dakwah Nabi kita di kota Mekah itu sudah ada penolakan atau kurang berkembang dari orang-orang kafir Quraisy karena tadi ancaman membahayakan para pengikutnya Nabi dengan dirinya Nabi. Ancaman dibunuh lah, difitnah, dicaci maki, sehingga karena itu Nabi berpindah. Salah satu penyebabnya karena juga kurang berkembangnya dakwah Nabi akibat penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa namanya Baiat Aqabah.
dan juga permintaan dari orang-orang Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan mereka akan membantu Nabi untuk berdakwah. Jadi tidak serta-merta Nabi kita itu pindah langsung dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi ada penyebabnya karena juga ada peristiwa Baitul Aqabah dan juga permintaan dari orang-orang Madinah yang mengatakan bahwa Nabi itu diminta untuk pindah ke kota Madinah. Sebab kalau Nabi kita ikut pindah, kalau Nabi kita pindah ke kota Madinah, maka insya Allah orang-orang yang berada di kota Madinah akan membantu dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan penyebab yang ketiga yaitu adalah memang bahwa sudah benar-benar ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah kepada nabi kita. Memang sudah benar-benar ada. Tidak serta-merta nabi kita itu langsung pindah-pindah begitu saja, tapi karena memang juga sudah ada perintah dari Allah yang turun dari Allah, sehingga nabi kita hijrah dan pindah. Jadi anak-anak Bapak, mungkin pembahasan pembelajaran materi kita sampai di sini tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada mungkin, atau mungkin ada yang kurang paham, yang kurang jelas? Oh ya, sudah paham ya? Sudah mengerti? Oh iya, terima kasih. Baik, jadi untuk anak-anak Bapak semuanya, ada 3 tadi sebab-sebab hijrahnya Nabi kita. Yang pertama adalah karena dakwah Nabi kita mendapat penolakan dari orang kaum Quraisy. Yang kedua, karena peristiwa Baitul Aqabah dan permintaan orang-orang Madinah kepada Nabi kita. Dan yang ketiga, memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baik untuk anak-anak Bapak jika memang sudah paham dan mengerti dan sudah jelas semuanya pembelajaran kita sampai di sini, dan kita akan lanjutkan dengan pertemuan kita di materi yang selanjutnya, di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, jika ada dari penyampaian Bapak yang mungkin yang salah, yang tidak pada tempatnya, atau ucapan Bapak mungkin yang menyinggung perasaan anak-anak Bapak semuanya, terlebih dahulu Bapak mohon maaf. Kira-kira ada dimaafkan, nak? Alhamdulillah. Jika gitu, baik, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.